Oke, siap ya Mas ya. Siap. Dengan tetap seperti biasa grogi itu. And exhale. Oke, untuk teman-teman artis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Jumpa lagi pada episode kali ini. Sebelum kita buka, sepertinya kita akan dibuka dulu dengan doa sapu jagat Mas Bian. kurang hafal saya Mas. Oke. Ngeri Mas. Jumpa lagi Mas ya, di episode kali ini dengan saya. Dibahas aja dulu podcastnya Legacy MH dengan kemarin kalau ada fans club dari kita adalah dicetuskan oleh Mas Ben namanya Legacy Mania. Supporter bola. Oke. Insya Allah minggu depan mau ngadain meet and greet ya. Mau ini sebelumnya. Oke. Jumpa lagi dengan saya Hanis, Sandi. Ya. Oke, kita jumpa lagi di episode dengan bahas aja dulu bahasan kalau Kidul Ngetan Kulon dalam bahasa Jawa atau selatan, utara, barat ke timur. Pokoknya semuanya dibahas lagi itu masih bisa kita bahas. Jika masih tidak bisa kita bahas, kita usahakan tetap dibahas. Oke, malam hari ini mungkin akan muncul dengan sebuah tema keresahan dalam diri sendiri. Nah, ini kemarin kan yang angkat tema terus kan Mas Wianto, Mas Wian angkat tema terus sebelum Mas Wian kan Mas Andi terus angkat tema tuh. Mikul tema. Hari ini episode kali ini tema ini berangkat dari keresahan dalam diri saya sendiri dengan judul itu dekonstruksi. Kita harus menjadi detektif terhadap emosi atau emosional kita sendiri. Paling enggak jangan jadikan emosi itu sebagai apa Mas? Jangan jadikan sebagai musuh atau Oke. Berarti emosi jangan pernah jadikan itu sebagai musuh dan juga jangan sampai kamu menjadi budak juga dari emosi tersebut. Berarti emosi kan banyak berarti Mas, semua rasa atau emosional. Oke. Nah mungkin paparan pertama atau mau dipaparkan dulu dengan Mas Wian karena saya juga segede Mas. Oke, paparkan dulu Mas Wian dekonstruksi menjadi detektif, dekonstruksi emosi menjadi detektif atau menganalisis menganalisis terhadap emosi kita sendiri. Berarti itu apa ya, skill kita dalam mengetrack sebenarnya itu ketika kita merespon suatu emosi itu tepat atau tidak, pada tempatnya atau tidak. That's right. Oke, masuk itu. Ya karena apa ya? Ya memang sebenarnya kan emosi itu salah satu apa ya sebutannya? Notifikasi. Software mungkin ya, software dalam diri, dalam otak yang memang di situ ya ada memang dan kompleks berbagai macam emosi. Ya sedih, seneng, marah, kecewa, bahagia, umumnya ya. Terus banyak lah. Di situ kan mesti bagaimana cara kita paling enggak mengetrack ketepatan kita dalam memilah atau apa ya, memposisikan emosi itu di tempatnya atau tidak, tepat atau tidak, kayak gitu ya mungkin ya. Bisa itu masuk itu. Ya mungkin pembahasannya itu. Ya. Oke, Mas Andi mungkin akan ada tambahan mungkin. Kalau seputar cinta itu letaknya di emosi. Atau di mana Mas? Emosi. Termasuk emosi itu rasa atau rasa emosional kan rasa. Ada tambahan? Apakah kalian mulai jatuh cinta? Ya nggak apa-apa dong. Betul.
Iya, tidak ada yang salah dan jatuh cinta. Dan itu mesti tidak ada. Belum mulai dengan jatuh cinta. Belum Mas. Oh, tidak harus dengan perempuan atau Iya. suasana kasih enggak. Terhadap Rasulullah masa belum. Oke, jadi sudah mulai dipaparkan ya di rumah Fian ya mungkin. Itu keresahan yang terjadi dalam diri saya akhir-akhir ini karena mungkin sulitnya atau mungkin semakin tipisnya untuk saya dekonstruksi, untuk saya mulai analisis, mulai memahami betapa tidak mudahnya ketika kita mulai memahami emosional diri sendiri. Datang itu kan dalam setiap hari kan per menit teman. Wah, Bahkan mungkin detik, kadang dewi seneng, kadang kita ini awalnya seneng nih, bahagia ini, tiba-tiba nggak tahu hanya tidak harus bertemu orang atau apa mungkin tersentit itu loh pikiran muncul keluar streaming gitu loh, entah orang entah apa itu dalam pikirannya tiba-tiba bisa membuat kita sedih, kadang terbawa emosi, kadang apa kayak gitu. Nah itu kan betapa cepatnya tamu rasa atau tamu emosi itu ketika datang dan kita harus juga paling enggak langsung bisa menganalisis nih notifikasi itu lebih ketika kok tiba-tiba teringat mantan nih terus sedih notifikasi kan jenuh sedih kan sebagai notifikasi jenuh itu tidak harus kita musuhi tapi jangan sampai kita juga diperbudak. Nah itu notifikasi berarti kan kita tidak boleh marah dengan emosi itu karena notifikasi itu sedih itu kan sebagai notifikasi berarti ada yang tidak tepat nih dalam diri kita cari. So, ini terjadilah sebuah kan mungkin ya Mas Yoga gampangnya kebakaran nih dalam satu perusahaan nih. Terus alarmnya bunyi nih, alarm kebakaran itu. Kan nggak mungkin kita notifikasinya kan alarm enggak. Kalau cuma matiin notifikasi alarmnya tanpa mematikan apinya kan sama aja besok habis tuh Mas. Jadi kan emosi itu notifikasi. Jadi kita harus tahu bahwa setiap ketika ada sedih, ada marah, ada kecewa itu kan sebuah notifikasi sinyal untuk kita mencari tahu ini ada yang salah dengan diri kita. Kita harus tahu di situ jika emosi yang padamkan apinya. Di situ. Berarti jangan cuma padamkan alarmnya, padamkan apinya. Mungkin sampai situ. Saya studi kasus tuh kemarin, Mas, mungkin jadi kan kadang emosi amarah atau sedih itu kan marah itu kan kebanyakan karena ada suatu hal yang melewati batas boundary kita boundary ketidakadilan atau apa dalam diri kita merasa seperti itu boundary-nya muncullah alarm marah nih. Terus kan kadang karena kita tidak belum kurang tenang dalam memahami notifikasi marah yang mulai hidup nih. Kemudian langsung mencari apa ini yang tidak tepat nih, yang tidak sinkron ini. Melewati boundary. Ketika melewati boundary batas dalam ketidakadilan dalam dirimu itu, ini memang melewati batas atau memang ini karena kamu ditumpangi oleh egoku sendiri nih. Ego karena ini melewati mungkin orang menghormati aku banget lagi. Ini kok melunjak lagi. Nah ini kok melunjak ini kok ini sudah di batas kadar ini kok kayak gitu. Mungkin ada perasaan seperti itu terus emosinya menjadi output. Kemarin itu terjadilah kesalahpahaman di situ walaupun akhirnya saya langsung menyadari dan saya langsung berusaha minta maaf dan mungkin disitulah tricky-nya emosional kita Mas ini pure kesalahan saya sendiri ini karena memang mungkin ketika dilihat dari orang lain orang bijak tidak mesti itu kesalahanku sendiri tapi untuk diriku sendiri kan aku harus tahu bahwa itu bermula dari kesalahanku sendiri karena boundary itu aku belum tahu itu batasnya itu limitnya kita gimana tuh apakah aku ditumpangi dengan egoku sendiri atau itu memang yang kita harus muncul tegas di situ. Nah di situ loh Mas begitu tricky nih loh Mas notifikasi itu. Iya sih ya memang tipis itu karena kinerja otak itu kan hitungannya detik juga untuk ya ini kan kita bahas sebenarnya agak seolah agak rumit ya tapi kan kalau
kita udah sampai di kinerja otak kan itu hitungannya detik. Hmm. Ya kadang yang muncul itu kalau nggak dibiasakan untuk kita nge-track kayak yang dibahas Mas Anies tadi ya, jadinya itu kesimpulan dasar kita coba menyimpul di permukaan aja nggak ke dalam. Iya. Jadi kurang dalam. Contoh studi kasus kalau saya sih gini ya, misal kebetulan saya lagi ngojol, ojol itu sepi, mungkin sepi. Terus begitu dapat orderan di jalan itu mungkin ada yang kurang pas atau gimana pengendara lain. Ya di situ mungkin saya marah. Nah di situ kan saya perlu nge-track apakah saya marah dengan pengendara itu, apakah saya marah karena orderan sepi, ataukah saya marah karena apa? Kan harus di-track dulu. Jadi kan bisa jadi yang pengendara yang tadi cuma trigger terakhir tok, tapi kan bahan bakar utamanya nggak itu. Bisa jadi bukan itu. Pentingnya nge-track di situ ketepatan. Iya sih, benar. Itu pentingnya analisis diri tentang emosi lebih mendalam. Sebelumnya kita ngapain nih? Ternyata kita terjadi marah karena sebelumnya kita sudah marah dulu nih terhadap suatu hal ya. Terus ini jadi cuma trigger terakhir toh. Oke. Masuk sih. Ya karena kinerja otak itu kan mencari jawaban ya kalau kinerja otak ya. Kalau nggak dilatih ya kita mencari jawaban yang paling simpel. Ngamuk karena pengendara ugal-ugalan. Maksudnya kita cari alasan yang paling simpel. Kambing hitam yang paling cepat, paling nggak seperti itu. Paling dekat ya. Berarti gini maksudnya Mas. Misal ketika saya ngampus nih, ada yang seronggal-seronggal pagi hari kan. What is the seronggal? Ugal-ugalan. Oke. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, sampai ugal-ugalan tadi lanjut. Iya. Oke. Berarti kan di jalan apakah perlu untuk kita menepi minum air putih dulu untuk mengetahui pokok masalah dalam diri kita itu? Boleh. Ketika memang ketenangan itu terjaga atau didapatkan oleh Mas Andi, dengan Mas Andi harus menepi dan minum air putih dulu, tidak apa-apa. Berarti lakukan saja itu yang terbaik untuk dirimu. Tapi ada juga ketika memang orang itu langsung masih berkendara gitu, oke. Ada juga dia langsung tahu, untuk mencari tahu juga ada. Itu bebas itu Mas. Tergantung pribadinya masing-masing. Dia setiap jiwa kan, setiap orang tahu lebih tahu tentang emosinya sendiri, cara untuk menjaga ketenangan. Itu oke, bagus. Tidak ada yang cepat atau tidak ada yang lambat di situ, boleh semua sesuai perjalanan masing-masing kalau itu. Kemarin aku terlalu cepat Mas. Karena sinyal yang masuk langsung ini melewati borderiku ini. Terus jadilah itu aku tegas di situ, dek. Terus padahal di akhirnya ternyata setelah aku pahami ini terlalu kecepatan ternyata. Aku salah di situ, terlalu cepat. Iya sih. Enggak langsung harus tegas dulu. Oke, kita turutin dulu. Pertama turutin. Tidak, batas benderi tidak harus sama dengan orang 3 kali lebar itu langsung SP kan enggak. Kita bisa sampai 6 kali juga bisa. Tidak harus sama atau dengan mayoritas. Batas toleransinya beda-beda. Nah, disitulah aku terjadilah untuk analisis diri sendiri. Pentingnya menjadi detektif. Detektif dengan emosi sendiri. Detektif di emosi kita sendiri. Jadi itu memang triknya kan karena ini kita bahas, jadi mungkin agak step-stepnya agak panjang. Tapi kalau sampai kita praktek di lapangan kan kita cuma seperti yang itu. Makanya tadi itu yang dibilang Mas Anies, maksudnya setiap orang juga nggak mesti sama. Ada yang untuk biar tenang dulu harus menepi, minum air putih, atau mungkin ada yang bisa langsung cepat juga ada. Ya memang kayak gitu sih. Kayak ini cara Mas Andi dalam tema malam hari ini punya sebuah contoh analogi kok.
Mungkin analoginya di itu Mas. Saya kan kesibukannya beberapa tahun ke belakang tani sama buat bonsai Mas. Waktu itu kan pohon manggaku kan Itu seni ya Mas. Bonsai kan seni. bonsai seni. Tapi ini pakai buah dulu ya Mas. Oke. Buah itu kan waktu berkembang terus udah muncul buah tapi masih kecil. Waktu itu kan cuaca kemarau Mas, tiba-tiba kena hujan. Terus saya itu pakai mulsa saya tutup. Mulsa plastik dengan kemul sawah, plastik sawah itu ya. Iya, mulsa biar airnya tuh nggak terlalu meresap ke akar utama. Jadi biar kadar air sama buah itu tingkat manisnya itu ya benar tidak semaksimal musim panen di kemarau. Tapi kan meminimalisir gitu loh Mas. Karena nih airnya terlalu banyak masuk ke akar utama, bikin buahnya kurang manis Mas. Seger tapi kurang manis. Kurang ya. manis. Karena terlalu banyak menyerap air itu ya. Ya, kalau kita mau target spesifik manis itu minimalisir di tutup mulsa. Mungkin nggak target seperfect musim kemarau. Cuman kan ya lebih misal oke lah ya. Lebih oke. Lebih manis lah ya. Lebih manis. Karena air peresapan air tidak terlalu banyak ke akar utama ya. Akar utama. Oke. Itu caranya dekonstruksinya ya. Dekonstruksinya agar buah tetap manis atau dengan plastik mulsa biar penyerapan air tidak terlalu banyak. Antisipasinya seperti itu ya, analisisnya lewat itu ya. Iya. Oke, masuk. Soalnya kan Mas Andi kan bisa nge-track ke apa yang tidak bisa kita lakukan dan apa yang harus kita lakukan. That's right. Yang tidak bisa dilakukan kan merubah musim. Oh, bisa nggak Mas merubah musim? Oh, kebetulan Mas Andi kan yang pawang hujan. Tapi nih merubah musim nggak bisa. Ya itu maksudnya kalau hujannya kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya musim memang hujan atau panas, tapi kan yang bisa kita lakukan kan menanggulangi itu tuh. Dengan tadi apa dikasih kamu? Dikasih mulsa. Mulsa itu dalam bahasa Jawa itu kemul sawah Mas. Memang benar-benar plastik kemul sawah. Bahasa Jawanya kemul sawah. Jadinya mulsa. Kemul sawah. Serius itu nggak ngarang memang kayak gitu serius wi. Kirain pulsa itu ke counter beli pulsa. Oke. Oh berarti ini ya masuk nih analogi nih Mas Bian berarti ada yang bisa kita kontrol, ada yang tidak bisa kita kontrol. Itu masih bisa. Yang bisa dikontrol ketika yang bisa dilakukan Mas Andi berarti dengan seperti itu, dengan plastik mulsa itu agar penyerapan tidak terlalu banyak penyerapan air untuk memunculkan buah yang manis. Suatu hal yang tidak bisa kamu lakukan, tidak bisa kontrol berarti merubah musim kan nggak mungkin. Nah, kita bukan Tuhan, pisahnya Gusti Allah. Di situ berarti ya. Cara mungkin dekonstruksi emosi itu karena memang terlalu tricky loh Mas. Rasa itu kan terlalu rumit. Rasa itu rumit. Jiwa itu kan rumit loh. Tamu ya rasa yang setiap hari tidak harus bertemu orang atau tidak harus bertemu suatu kejadian. Kadang kita malam katanya kan banyak orang itu ketika wis malam sendiri rokok di kamar belum bisa tidur timbullah tadinya seneng habis ketemu bersama teman-teman tidurlah sendiri belum bisa tidur jadi sedih jadi emosi jadi khawatir bisa jadi dengan settingan yang masuk ke dalam pikiran setriki itu masalahnya tidak mudah itu makanya mungkin ini perlunya untuk mengenali bahwa kita jangan sampai diperbudak oleh emosional itu tapi kita juga jangan menjadi musuh terhadap emosional itu. Tentunya kita untuk analisis agar terjadilah sebuah kebijaksanaan dalam diri kita. Bagaimana kita untuk menyelesaikan itu berarti. Ya soalnya kan dari rasa-rasa yang macam-macam itu kan membuat kita proses bertumbuh. Kita
benar betul. Makanya pentingnya ya memang kalau lagi misal malam tiba-tiba ngerasa sedih, kalau pentingnya kita nge-track dulu ya nggak apa-apa, misalnya no atau aku sedih misalnya gitu, apa sih yang harus dilakukan biar ini rasanya bisa beralih. Terus itu ya kan untuk Mas rasakan ya kadang presisi tepat ketika kita mesti digunakan itu ketika digunakan dalam presisi yang bagus dan tepat untuk digunakan ya bagus banget. Misalkan Dewi ini kita pas mungkin kita naik gunung nih, naik gunung ke Gunung Alam seperti itu, dan kebetulan gunung itu tuh masih banyak hewan-hewan yang kayak seperti harimau mungkin atau ular-ular besar atau ular-ular pisang masih banyak populasinya. Kita naik nih ternyata ada semak-semak kok terus goyang-goyang ternyata ada harimau nih, kan nggak mungkin otak kita dulu yang berjalan kan nggak mungkin. Kita analisis dulu nih, ini harimau Sumatera atau harimau Jawa ini, ayo kan keburu ditekan tuh Mas, amati sih tuh teman. Kira-kira harimaunya kayak mulai orang gitu. Muncul boundary pertama kan terasa takut Mas, dan insting pertama sih lari ya sebenarnya. Nggak mungkin itu harimau Sumatera apa bukan ini. Nggak mungkin itu insting sih, maksudnya insting ini timbul rasa takut dulu Mas. Sensorik pertama tuh dulu itu yo kok itu yo nah insting itu kan yo cepet tau wah ini bahaya ini enggak gitu. Nah itu nggak mungkin otak dulu kan, nggak mungkin di situ. Nggak mungkin juga analisis dulu gitu, menerkamnya kesana dulu kesana itu. Kan nggak mungkin. Masuk harimau tercedek kucing nih. Yakin lah kucing. Kayak ini nih Mas, apa jenenge orang yang sering gelisah ini, orang yang sering gelisah, dia cuman sibuk pergi mungkin ke praktisi kesehatan A lah mungkin, dia yang bisa terus dia minum obat terus, minum obat. Dia hanya cuman menghilangkan apa jenenge menunda gelisah Mas, tapi kan dia hanya cuma mematikan alarm Mas, tidak mencari pokok permasalahannya, tidak mencari atau menyelesaikan pokok permasalahannya. Itu minum obat biar tenang aja, tapi itu hanya sebuah mematikan kayak itu, cuma mematikan notifikasi alarm aja tanpa untuk menyelesaikan pokok permasalahannya. Itulah pentingnya kita mengenali emosional kita, apa yang kita rasakan. Aku mungkin gelisah nih, pas gelisah ada yang salah, apa yang buat gelisah nih, gimana ini, apa yang harus aku selesaikan di sini, kan seperti itu tuh. Paling enggak ya Mas Andi pernah atau mengalami satu kasus pas bonsai Mas kemampuan saya tuh ketika bonsai konsep di desain ke depannya mau apa gitu, itu pecah batang maksimal 7-8 tergantung bahan kan. Itu karena saking semangatnya saya memaksakan buat bahan yang gerak dasarnya itu kan udah jadi. Ada 3 bahan gini. Itu kan ada titik paling lihat sempurna itu, entah dari samping, dari sini, tergantung ke depannya. Waktu itu sini batang utamanya kebesaran kan. Saya potongnya gini Mas, sedikit. Jadi yang lukanya itu ke dalam loh. Versi saya itu kan saking saya cepat ternyata menyesal saya potong di sini. Itu buat menumbuhkan ngulang itu paling enggak 1 tahun. Selama itu ya. Selama itu Mas. Tapi kan udah terlanjur tak potong. Antara ini saya nolkan terus jadi 2 batang utama. Gerak dasarnya itu kan jadi lucu, konsepnya udah jadi 3, akar udah jadi. Atau mungkin ini saya pertahankan buat terusan, tapi lukanya di dalam. Luka itu kan bagus Mas di bonsai. Untuk lebih cepat menumbuhkan. Iya.
Rumah itu bisa jadi karakter tua Di bonsai seperti itu ya. di bonsai seperti itu. Masih sampai sekarang saya pertahankan ini untuk si luka itu. Mungkin setiap persepsi orang kan bagusnya kalau versi saya dari sini nih. Ada orang yang mungkin dari sini. Jadi ini tetap tak pertahankan. Ya. Jika sudut pandang menurutku itu kurang bagus, mungkin di sudut pandang orang lain itu bisa bagus. Oke. Kayak hubungan dua orang ya. Ada yang kamu tahu dan aku tidak tahu, ada yang kamu tahu dan aku tidak tahu. Mungkin menurut aku yang sebagai pemilik dan aku yang membuat atau bukan membuat, berarti merawat dari awal ini kok kurang bagus. Dilihat dari sini mungkin ada beberapa orang, mungkin ada investor yang ingin atau kolektor yang pengen atau orang seniman yang pengen, mungkin dia cuma melihat dari sini kok ternyata itu terlihat bagus juga bisa aja. Ternyata luka itu tidak melulu itu kok harus menjadi musuh kita, atau tidak melulu juga harus mengendalikan jadi budak kita juga enggak. Tapi ternyata dari luka itu membuat kita tumbuh berarti. Cara di bonsai ternyata dari luka itu sangat dibutuhkan di bonsai untuk dia lebih tumbuh lebih bagus, berarti itu Mas. Iya. Lebih cepat juga bisa tuh itu. Bisa. Kemarin tuh ada kasus namanya sini Pak Sela. Pak Sela itu jadi ada pohonnya loh Mas. Pohon apa jenenge? Kelapa, tapi pendek Mas, memang pendek itu. Itu tuh udah berpuluh tahun dia nggak keluar Mas, kelapa nih nggak keluar buah ya. Terus sama si Pak Sela itu dibikin itu loh Mas, dilukai, dibikin untuk panjatan itu loh, dilukai bikin untuk panjatan itu. Terus atasnya itu dibenerin, ditata ulang itu kayak punya apa jenis janur-janur itu. Kalau Jawa belarak kan, kalau nggak tahu ya opolah jenenge ya. Janur sih. Nah itu terus kok selang cuman nggak ada 1 tahun loh, berapa bulan itu langsung tumbuh kan Mas. Tumbuh kelapa muda Mas. Wahyu Tegan Hijau itu. Kalau dalam cerita apa jenenge Ki Ageng Kumandan. Nah itu jadi tumbuh kan kelapanya, terus kan ada kelapa muda nih tumbuh satu janjang. Kalau dalam bahasa satu gerombolan, kalau Jawa janjang gitu. Itu tumbuh 3 kalau nggak salah Mas. 4 buah kelapa muda. Dalam waktu berapa bulan toh ya? Ternyata mungkin luka itu perlu kita dapatkan atau mungkin perlu kita rasakan dalam perjalanan itu dalam masalah hidup kita masing-masing untuk kita tumbuh. Memang iya sih. Kalau kita lebih tumbuh lebih mungkin lebih luas hatinya, lebih jernih pikirannya, lebih luas dalam melihat seperti itu. Ternyata dalam tubuhanku bisa seperti itu. Karena kan analoginya Mas Andi kan kita benar-benar nggak tahu Mas, memang dia kan dia suka bonsai dengan kita belum pernah merawat bonsai sama sekali. Analogi yang kamu sering jenengan itu memang benar-benar belajar dan langsung tahu. Enggak mau pesan bonsai kemana Mas? Bisa bilang. Untuk bagi pemirsa, bagi kalian yang sebagai seniman atau kolektor yang sangat menyukai bonsai, silahkan kalian berkunjung langsung di Instagram Kautaman Bonsai. Oke. @kautaman bonsai. Oke. Di situ kalian bisa memilih, mungkin dari situ mungkin bisa DM langsung untuk tanya alamat atau mungkin minta nomor WA bagi mbak-mbak cantik yang ingin berkenalan atau beberapa kolektor, silakan masuk. Atau mungkin ada jasa lukis nggak sih Mas? Ada. Ada jasa lukis. Langsung kemana Mas jasa lukis? Kautaman Galeri Lukisan. Oke, langsung ke Instagram @kautaman Galeri Lukisan. Silakan kalian request sesuai keinginan kalian untuk lukis apa, yang pasti itu di dalam kanvas. Kalian melukis orang tua, melukis pemandangan atau melukis rumah kalian sendiri atau apapun itu bisa kalian masuk saja di dua Instagram Kautaman Galeri Lukisan dan yang satu Kautaman Bonsai. Oke. Mungkin Mas Bian
Masuk. Apa Mas? Cari bojo.com. Cari jodoh.com. Oke, mungkin beberapa episode kali ini mungkin kita akan mungkin karena kita mulai baru setelah kita vakum beberapa bulan dan kita memulai tema baru 2 tema ini setelah lebaran Mas, dalam suasana lebaran. Dan apakah ini masih suasana lebaran Mas atau masuk Jumadil Awal ini? Kalau dalam Jawa kan setelah apa jenis Idul Fitri kan ya Jumadil Awal, Jumadil Akhir itu Jumadil Akhir. Oke, mungkin kita sebentar dulu dalam setiap tema itu Mas. Mungkin kita akan jumpa lagi di episode tema selanjutnya. Dan kita akhiri seperti mungkin episode sebelumnya pas sebelum lebaran akan ditutup dengan kuis. Mas Bian, kuisnya apa? Kalian jangan terlalu bersedih, jangan terlalu kecewa, jangan terlalu takut, jangan terlalu takut terhadap apapun. Tetaplah bergembira. Setiap luka atau setiap sedihan itu pasti seperti yang orang-orang bijak katakan bahwa badai pasti akan berlalu. Entah itu berlalu beneran atau berlalu lalang, juga tidak tahu. Kalau berlalu lalang ya, yang lebih sabar lagi. Ya dinikmati badainya. Nikmati badainya karena badai tidak selalu hidup. Itu juga membuat kita tumbuh. Jadi biarkan dia berlalu lalang sejenak mungkin kalau kita akan terserah. Dari bahas-bahas aja dulu. Saya Hanis, Sandi, Saya Fian. kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.